Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahim. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi di pertemuan 7 yang berjudul pelaku-pelaku ekonomi. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja. Dan saya menjelaskan ini untuk tugas perekonomian Indonesia. Pilar-pilar utama perekonomian. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah 1. Badan usaha milik negara BUMN, 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang terakhir 3 adalah koperasi. Menurut jumlah unit usaha, jumlah BUMN jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta. Namun kelompok BUMN tersebut beroperasi di sektor-sektor atau subsektor ekonomi yang sangat strategis seperti pertambangan, energi, dan sejumlah industri manufaktur. Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka secara spesifik dengan adanya keberadaan BUMN sebagai salah satu pilar dan dalam menjalankan roda perekonomian nasional dapat dikatakan sebagai wujud dari representasi dari UUD 1945. Menurut Tambunan 2016-187, peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat dilihat dari sejumlah indikator. 1. Dalam sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB pangsa PDB. 2. Kesempatan kerja pangsa kesempatan kerja. 3. Peningkatan cadangan valuta asing devisa terutama lewat ekspor pangsa ekspor. Dan 4. Sumbangannya terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak dan lainnya. Pelaku ekonomi mana yang selama ini paling berperan atau belakangan ini semakin besar perannya di dalam perekonomian nasional, terutama sebagai motor penggerak pertumbuhan PDB atau pendapatan nasional. 2. Pola tata peran pelaku ekonomi. Berdasarkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila SEP, peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh 3 pelaku ekonomi, yakni BUMN, koperasi, dan swasta. Perilaku 3 pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata dikerjakan oleh koperasi, BUMN, atau usaha swasta dalam pembangunan industri. Pelaksanaan dari ayat 2 pasal 3 UUD 1945 beserta penjelasannya dalam merumuskan PTPPE harus ditetapkan terlebih dahulu tujuannya. 1. Terwujudnya efisiensi dan produktivitas yang tinggi dari pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju dan berkembang. 3. Terwujudnya kemitraan antar pelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta. Ciri dan misi para pelaku ekonomi. 1. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai perusahaan negara. 2. Peran koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 3. Peran swasta. Usaha swasta yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai jenis dan bentuk, serta mempunyai tujuan
untuk memperoleh keuntungan. Usaha swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Dimiliki oleh perorangan. Seluruh modal dimiliki oleh perorangan atau sekumpulan orang melalui kerjasama. B. Memaksimalkan keuntungan. Tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk pengembangan skala usaha. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sifat alamiah seperti itu, maka peran yang tepat bagi usaha swasta yaitu penggerak dinamika perekonomian. Kebijakan privatisasi di Indonesia. 1. Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya. 2. Pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksanaan pelayanan publik. Penyimbangan kekuatan swasta besar. Sumber pendapatan negara dan hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Masih menurut Basri, jika dikaji lebih lanjut maka faktor keempat cenderung semakin tidak relevan sedangkan faktor kelima agaknya semakin bisa diabaikan. Maka tinggal 3 faktor pertama yang patut dijadikan pembenaran bagi keberadaan BUMN. Namun ketiga faktor tersebut tidak bersifat mutlak. Keabsahannya ketiga faktor tersebut tergantung pada berbagai keadaan. Yang terpenting apakah mekanisme pasar berfungsi secara optimal serta dilengkapi dengan perangkat-perangkat pengamannya seperti pengaturan tentang praktik monopoli dan oligopoli. Lebih lanjut, Basri mengatakan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelengkapan perangkat pengaman tersebut masih sangat langka. Oleh karena itu, keberadaan BUMN masih tetap diperlukan. Bagi Indonesia dewasa ini, permasalahan utamanya bukan terletak pada kepemilikan, melainkan bagaimana menciptakan struktur pasar yang tidak distortif serta mengunjung tinggi nilai-nilai persaingan yang sehat. Privatisasi BUMN sebagai perusahaan publik Persero. Undang-undang ini kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah PP nomor 31 tahun 2003. BUMN yang termasuk awal diprivatisasi adalah PN Pertamina yang diubah menjadi PN Pertamina Persero pada tahun 2003. Keberhasilan privatisasi ini segera dilanjutkan dengan penjualan saham milik pemerintah. Misalnya PT Indosat. Kasus Indosat ini mengundang kontroversial, terutama dijual kepada pihak asing, yakni Singapura Telkom dan Telemedia. Sebenarnya apakah kinerja BUMN di Indonesia selama ini sedemikian buruknya hingga harus diprivatisasikan? Dengan data yang terbatas, menurut Purwoko dari tahun 2002 pada tahun 2000, BUMN yang memiliki total aset sebesar 861,52 triliun hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar 13,34 triliun atau dengan tingkat return of asset ROA sebesar 1,55%. Kedua belah pihak, baik itu yang setuju maupun yang kontra, memberikan alasan masing-masing yang cukup argumentatif, yaitu di mana pihak yang setuju mengatakan sebagai berikut. Suara pro konsep privatisasi: 1. Menutup kerugian APBN. 2. Meningkatkan efisiensi dan pemberantasan korupsi. 3. Memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. 4. Memperluas kepemilikan saham masyarakat. Sementara itu, pihak yang kontra atau tidak setuju dengan kebijakan privatisasi ini memaparkan alasannya sebagai berikut. Dengan alasan menutup kerugian APBN dengan menjual aset lama, kelamaan BUMN akan habis terjual dikarenakan APBN selalu defisit. 2. Dengan dalih untuk meningkatkan efisiensi dan pemberantasan korupsi, akan tetapi pada faktanya korupsi tetap merajalela walaupun sudah diprivatisasi. Untuk memberantas korupsi di BUMN bukanlah dengan cara privatisasi, melainkan harus dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan keadilan. 3. Dengan alasan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, ternyata dalam pelaksanaan angka pengangguran tiap tahun terus meningkat dan pada hakikatnya kita terbagi menjadi atau keuntungan dengan pihak asing yang dengan kata lain dapat disebut sebagai upaya merampok kekayaan Indonesia secara luas. Sekian penjelasan di pertemuan
Saya akan melanjutkan di pertemuan 8. Di pertemuan 8 saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Menurut Irham Fahmi, otonomi merupakan wewenang, hak, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya. Otonomi daerah bukan hanya sekedar untuk menampung segala apresiasi masyarakat, akan tetapi lebih pada bagaimana usaha pemerintah di dalam percepatan pembangunan dan pemerataan untuk infrastruktur daerah. Tujuan otonomi daerah agar tidak terjadi permusatan di dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat hingga jalan pemerintah serta pembangunan berjalan dengan lancar. Supaya pemerintah tidak hanya dijalankan pemerintah pusat, akan tetapi daerah dapat diberi hak dan mengurus segala kebutuhannya. Agar kepentingan umum daerah dapat diurus dengan lebih baik dalam memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. NKRI berdiri berdasarkan kontrak perjanjian sosial yang mengandung makna bahwa negara adalah masyarakat hukum. Hukum dibentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat memiliki hak-hak untuk berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya pembangunan serta mengawal jalan pembangunan tersebut. Pembangunan akan berjalan baik hingga perangkat aturan yang mendukung peraturan tersebut ada dalam suatu negara. Ada 4 dimensi di dalam visi otonomi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Suatu daerah wajib menjalankan otonomi berdasarkan pada visi otonomi daerah. Apabila perangkat aturan yang tidak ditindaklanjuti dalam peraturan pada pelaksanaan penyelenggaraan otonomi, maka akan dikhawatirkan pembangunan akan menyalahi aturan. Sistem nilai pada birokrasi berlaku merupakan determinan yang penting di dalam menentukan fungsi-fungsi pemerintahan. Undang-Undang Otonomi Daerah. Meskipun UUD 1900 adalah sebagai acuan bahwa konstitusi telah menetapkan konsep dasar mengenai kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, akan tetapi di dalam perkembangan persejarah ide otonomi daerah mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan disebabkan kuatnya tarik-menarik pada kalangan elit politik dalam masanya. UU No. 1 tahun 1945, kebijakan otonomi daerah masa ini lebih untuk menitik beratkan pada dekonsentrasi. 2. UU No. 22 tahun 1948. Mulai pada tahun ini kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan desentralisasi, akan tetapi masih ada dualisme peran pada kepala daerah. Di satu sisi punya peran besar untuk daerah. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ialah merupakan suatu penyerahan kekuasaan serta juga kewenangan pemerintahan penuh kepada pemerintahan pusat. Pemerintahan tersebut dalam asas yang merupakan presiden dan dewan kabinet. Sedangkan wewenang, yaitu kewenangan politik beserta kewenangan administrasi. Kewenangan politik merupakan kewenangan yang membuat dan memutuskan kebijakan sedangkan apa yang dimaksud dengan kewenangan administrasi merupakan suatu kewenangan pada melaksanakan kebijakan. Desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah agar mengatur rumah tangga sendiri, namun tetapi tidak untuk semua hal. Keamanan hukum serta kebijakan-kebijakan yang merupakan beberapa hal yang masih berpusat namun tetapi tidak pendelegasian. Asas desentralisasi ini sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki beberapa kelebihan seperti struktur organisasi, merupakan pendelegasian wewenang yang memperingan manajemen pemerintah pusat, mengurangi bertumpuk pekerjaan di pusat pemerintah. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi pusat untuk menuntaskan masalah. Kelemahan oleh asas desentralisasi antara lain seperti
besarnya organ pemerintahan hingga membuat struktur pemerintahan menjadi bertambah kompleks serta bisa mengakibatkan lemah koordinasi, keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah. Terganggu desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama karena terlalu banyak berunding, memerlukan biaya besar, dan kemudian sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Basis daerah otonom. Dasar penentuan basis daerah otonom menurut PP Persatuan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terdapat tata cara yang wajib dipenuhi demi membentuk, menghapus, menghubungkan suatu daerah tertentu. Langkah-langkah dimuat pada pasal 17 pasal 21, yakni sebagai masyarakat setempat memberikan aspirasi melalui keputusan BPD kepada desa dan forum komunikasi kelurahan demi kelurahan menjadi calon wilayah daerah, kota atau kabupaten. Setelah itu, gubernur melakukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan bupati atau wali kota. Jika setuju, kemudian gubernur menyampaikan usulan kepada DPRD provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Pembentukan daerah baru yang sangat vital artinya jika didapat berjalan dengan mulus melalui tahap-tahap berikut. 1. Kajian daerah. Kajian daerah merupakan kajian provinsi dan kabupaten atau kota yang secara legalistik formal disusun tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah yang objektif, memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lain yang memiliki karakteristik sendiri. Peran DPRD kabupaten atau kota. Peran legislatif DPRD dan eksekutif bupati atau wali kota dalam konteks pembentukan daerah penggabungan atau pemekaran yaitu sangat dominan. Hal ini disebabkan keputusan dapat diwajibkan seperti penentu dari proses pemenuhan persyaratan administratif walaupun yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 3. Peran bupati atau wali kota. Dalam konteks pemekaran wilayah, maka bupati atau wali kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagai dimaksud pada pasal 2 ayat 3 huruf A dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota yang didasarkan atas hasil kajian daerah. Otonomi tuntunan reformasi. Salah satu dari tuntunan reformasi 1998 ialah dilakukan perubahan amandemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi dengan MPR pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang besar pada presiden, ada pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir. Tujuan perubahan UUD 1945 saat itu yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti antara lain tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi serta negara hukum, dan hal lain untuk dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Dalam UU Nomor 5 atau tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang pada ketentuan formal melaksanakan atas rekomendasi yaitu 1. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat di daerah atas desentralisasi. 2. Pelimpah wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan asas pembantuan. 3. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan. Sekian penjelasan dari saya. Tadi saya telah menjelaskan pertemuan 7 dan 8. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya atas nama Wahyu Rahim mengakhiri penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.